Selamat sore Mr. Rahman. Sore Noe. Gimana kabarnya nih? Baik, I'm great. Alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah I'm great Oke. too. Oke, jadi di video kali ini saya mau tanya nih, Mhm. menurut Mr. Rahmat perbedaan SMA dan SMK itu apa? Oke. Siapa? Emang ada yang sulit milih ya? Atau ada keluarga atau temen yang? Iya, benar banyak yang apa ya, kesulitan untuk memilih antara masuk SMA atau SMK gitu. SMK Jadi atau apa sih SMA? pembeda antara dua sekolah ini? Oke, ya mungkin sebenarnya udah banyak yang tahu, tapi mungkin kalau untuk anak-anak yang baru tamat SMP atau akan tamat SMP, mungkin sudah mulai memikirkan itu Iya ya. betul. Oke, dan ya sebagai gambaran umumnya bahwa SMA itu fokus pembelajarannya adalah ya materi-materi umum, pelajaran-pelajaran umum maksudnya, dan juga teori-teori ya, ya seperti mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain yang kita tahu itu kan. Nah, kalau pembelajarannya itu memang dirancang khusus untuk membuat atau mempersiapkan anak-anak atau siswa SMA nantinya supaya bisa lanjut kuliah seperti itu, supaya bisa melanjutkan pendidikan di perkuliahan nantinya. Kemudian kalau SMK pembelajarannya itu memang difokuskan untuk praktek ya, jadi Iya, betul. skill ya, keterampilan mereka lebih diasah seperti itu. Kemudian fokus targetnya sebenarnya mereka dirancang untuk bekerja di satu perusahaan atau juga punya usaha setelah itu. Jadi ya itu secara umum bedanya seperti itu. Oke. Ya. Oke, Sir. Kalau kayak gitu tuh, apa sih pertimbangan untuk anak SMP yang mau milih nih antara dua sekolah tersebut? Ya. Batasan mungkin ya, kayak ada batasannya masing-masing kan, tapi Iya. saya nggak mau bilang itu kekurangan ya. Saya pikir ya memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau batasan-batasannya. Kalau anak SMA tentunya mereka selesai atau lulus, itu mereka tidak punya atau mungkin belum mempunyai keterampilan untuk bekerja, ya kan? Karena mereka selama ini kan mereka fokus pada teori, pembelajaran umum dan tidak ada praktek misalnya, atau skill ya yang diberikan langsung, ya kan? Tapi kalau SMK itu sebaliknya, ya kan? Jadi kalau dalam hal ini anak-anak SMA kalau tidak ikut perkuliahan atau tidak melanjutkan kuliah dan mau langsung bekerja, tentunya agak sulit, ya kan, dalam hal keterampilan, ya kan, keterampilan bekerja, karena ya tidak ada pengalaman yang ditempuh dalam saat mereka di sekolah, utamanya dalam praktek seperti itu, ya. Jadi memang kalau mau aman sih lebih bagus ya lanjut kuliah seperti itu. Dan untuk SMK sebaliknya, karena setelah mereka lulus itu untuk masuk ke perguruan tinggi itu akan lebih mudah kalau jurusannya tepat atau jurusannya sejalan dengan sebelumnya pada saat di SMK. Tapi kalau tidak, tentunya akan tidak sejalan, maksudnya jurusan yang akan diambil tentunya akan sangat sulit buat mereka, ya kan. Dan yang yang lainnya adalah untuk SMK, karena pelajarannya kan umum ya, pelajaran umumnya itu kurang ya kan. Beda dengan anak SMA yang mereka belajarnya umum-umum aja dan teori. Nah, karena pembelajarannya untuk mempelajari pelajaran-pelajaran umum itu sedikit atau kurang, maka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dalam hal mengikuti tes ya, itu mereka agak effort sedikit atau lebih, bukan sedikit ya, mungkin mereka effort lebih ya. Mereka harus pelajari lagi lebih banyak tentang teori-teori yang mungkin akan keluar pada saat tes masuk perguruan tinggi. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin ya silakan dipertimbangkan apakah gitu, karena nggak setiap orang mau langsung bekerja, dan juga sebaliknya nggak setiap orang mau untuk kuliah atau bisa langsung kuliah seperti itu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang harus dipertimbangkan untuk anak-anak SMP yang sementara ini ada di kelas 9 ya, dan akan
lanjut ke SMK atau SMA tapi agak bingung untuk memilih yang mana gitu. Dan juga mungkin masukan buat orang tua sih untuk mempertimbangkan hal-hal yang tadi. Oke, semangat buat semuanya. Terima kasih Oke. banyak Mr. Rahman. Terima kasih, sama-sama.